Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan surat At-Tawbah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Saya ulangi, ma asaba min musibatin, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini sangat jelas, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang kena musibah, tertimpa musibah, kita harus yakin dan percaya itu karena izin Allah. Tanpa izin Allah, kita tidak akan kena musibah. Maka di sini dikatakan tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izinnya Allah. Jadi sakit itu izin Allah. Kemudian kita kena bencana itu izin Allah. Mungkin kita kena apa lagi ya? Hal yang menyenangkan atau menyedihkan, itu semuanya adalah izin Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini termasuk menguji keimanan kita. Jadi seseorang yang terkena musibah itu bagaimana dia menanggapinya, bagaimana dia menganggapnya. Maka di sini akan termasuk yaitu imannya seseorang itu kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, sama-sama kena musibah, si A kena musibah, si B kena musibah, musibahnya sama, tapi menghadapinya berbeda antara orang yang iman dan orang yang tidak beriman. Musibahnya sama, umpama kena angin, ya, rumahnya sama-sama atapnya terkena angin, musibahnya sama, tapi menghadapinya berbeda. Di mana letak perbedaannya? Keimanan, ya, keimanan seseorang itu. Maka di dalam ayat ini harus kita imani bahwasanya semua musibah itu tidak akan terjadi tiba-tiba, tidak akan terjadi tanpa ada ketentuan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah imunitas keimanan yang harus kita bangun dalam diri kita. Siapa saja, kalau kita mengaku orang yang beriman, semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ragu dengan Allah. Termasuk nanti di dalam ayat keterangan-keterangan ini kematian. Kematian itu juga qadarullah. Itu ketentuan Allah, itu musibah yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa tugas dan kewajiban manusia? Mohon maaf, kita punya anak yang kita sayangi, yang kita cintai, kemudian dia meninggal dipanggil oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Ya. Apa kita harus meratapinya, kemudian dia menangisinya, menyesalinya, kemudian kita menyakiti diri kita? Tidak perlu. Itu bukan orang yang beriman. Ya sudah, semuanya itu qadarullah. Semua itu kejadian, ketentuan itu semua adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala.
Umpama kita ini akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan rezeki 500 juta, dengan cuma-cuma kita akan dapat bantuan 500 juta. Tiba-tiba nggak jadi. Apa kita terus berutuh? Apa terus kita marah-marah? Apa terus kita memarahi orang? Nggak perlu. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, kita sudah memiliki sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita yang kita banggakan, tiba-tiba hilang. Mungkin kita baru beli motor, kemudian hilang motor itu. Apa yang kita lakukan? Apa kemudian kita menyalahkan kanan kiri kita, menyalahkan keluarga kita, atau menyalahkan siapa orang yang ada di sekitar kita? Itu adalah kepada Allah. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah bahwasanya semua kejadian-kejadian itu seizin Allah. Maka kemarin saya sampaikan virus corona itu kecil, tapi karena izinnya Allah mampu memporak-porandakan dunia. Tetapi apa yang perlu kita yakini? Apa sesuatu yang besar? Iman kepada Allah. Keimanan kalau itu adalah izinnya Allah. Jadi kita sehat ini termasuk izinnya Allah. Kita datang ke tempat ini adalah izinnya Allah. Kita bisa beribadah semua itu karena izinnya Allah. Lupa berarti kalau orang yang nggak datang ke masjid nggak izinnya Allah, ya? Betul. Maka kemarin saya katakan, Bapak Ibu datang ke masjid ini karena kebetulan apa karena niat? Karena niat ya. Tapi suatu saat saya lewat sini pas hujan, itu maghrib nggak datang orangnya. Sepi. Saya pulang dari pengajian kalau nggak salah Rabu sore ya. Rabu sore kan hujan deras banget itu. Maghrib itu semua sudah pada maghrib itu saya pulang itu lewat sini nengok, udah dibuka masjidnya, udah dibuka udah nyala, tapi orangnya belum ada. Karena mungkin udah deras gitu ya. Maklum saya dari Tulung itu sampai rumah hujannya rata, jalan raya gelap sekali, semua nyalakan sen lampu mobil gitu. Semua gelap luar biasa. Baru itu saya pulang perjalanan siang sore tapi hujan luar biasa itu. Nggak kelihatan itu. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, itu semua adalah biidznillah, izinnya Allah. Nah, kalau semua sudah biidznillah, apa yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai seorang mukmin? Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu dulu membayangkan ketika ada orang meninggal itu nggak ada upacara apa-apa, tidak ada layatan, tidak ada apa-apa, bahkan nggak mampir rumah, ada nggak bayangkan itu? Pernah bayangkan gitu nggak? Pernah nggak bayangkan melakukan jenazah di atas mobil ambulan? Pernah bayangkan gitu ya? Bahkan orang mati itu nggak boleh bertemu dengan keluarganya, ya baru ini. Ya kan tidak? Semuanya diperhitungkan karena suatu virus yang namanya COVID. Ini hal yang luar biasa. Bahkan pengajian-pengajian itu semua ditentukan. Kita harus ngaji. Selama kita tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ngaji. Ternyata dipisahkan virus. Ngaji kabel libur. Kita pakai pengajian rombongan PKK apa semuanya libur. Hanya bukan karena kematian, tapi virus. Luar biasa ya. Ini di luar nalar kita, tapi itu qadar Allah. Allah yang menentukan. Besok nggak tahu Allah akan memberikan ujian apa lagi, Allah akan mengirimkan apa lagi. Kita tidak tahu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menciptakan sekecil apapun binatang itu, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, semua sudah tertulis di sana. Jadi binatang sekecil apapun atau virus sekecil apapun, semua itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu. Bahkan sebelum diciptakan Allah sudah mengetahui itu semuanya, tapi kita tidak tahu. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita berdoa ya. Maka tadi saya katakan
luar biasa. Di antaranya kita ini, Bapak Ibu yang hadir ini, termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis Rasulullah. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira jenengan taubat itu setelah kena musibah atau sebelum musibah? Jenengan itu bertaubat itu sebelum kena musibah atau setelah musibah? Ya kan? Kadang kita itu bertobat sebelum setelah kena musibah. Setelah musibah mengenai kita, menimpa kita baru bertobat. Ya, kita diberi kelonggaran yang luar biasa, kita nggak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya mau tanya, jangan mengambil virus corona ini hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Sampai ada aturan 2 hari di rumah saja. Di 2 hari di rumah saja. Jadi kan kemarin 2 hari di rumah saja apa enggak? Sampai orang ketakutan, sampai pasar-pasar itu orang borong-borong gitu tutup maka belanja-belanjaan. Saya itu kaget Sabtu sore belanja itu harganya naik semuanya. Tomat naik, lombok naik, brokoli itu naik. Saya sampai istri saya antarkan belanja itu ya, sore-sore saya antarkan itu, belanjanya naik semuanya. Apa iya? Iya, Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita bisa merasakan ya Allah, biasanya harganya tomat sekian, sekarang naik sekian, brokoli biasanya sekian naik sekian, cabai biasanya sekian naik sekian. Masya Allah. Hanya gara-gara borong kabeh itu loh. Ya, borongin dino 4 kali tutup total gitu. Coba hikmahnya apa? Jangan mengambil dari virus ini apa? Jangan itu takut mati apa takut kena virus? Saya mau tanya, takut matinya atau takut kena virusnya? Takut kena virusnya atau takut matinya? Coba, seharusnya boleh, saya tidak mengabaikan ya, protokol kesehatan tetap kita patuhi, tetap kita lakukan. Tapi di sini bedanya orang yang beriman, ada satu keyakinan, ma asaba min musibatin biidznillah, itu karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul hadis-hadisnya itu, bahkan para sahabat aja kena, betul kena penyakit. Iya, memang penyakit tak pilih-pilih, karena itu semua qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Kalau jenengan takut mati, apa yang jenengan lakukan? Aku tidak kena virus itu mati. Saya katakan kalau kita takut mati, apa yang dilakukan seharusnya? Delete. Walau fi burujin musayyadah, walaupun delete yang gedung sing dhuwur sing rapet, tetap mati itu akan mendatangi kita. Ya. Laula nafara bi kulli firqatin, sampai seterusnya itu semuanya kita enggak akan bisa menghindar dari kematian. Coba saya tanya, kalau kita ini takut matinya, apa yang dilakukan? Kalau kita takut kena virusnya, apa yang dilakukan? Olahraga, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, ya kan? Jauhi kerumunan, apalagi cuci tangan. Wes pokoknya kalau kita takut kena virus, mestinya kan kita hati-hati, ya kan? Selektif betul, nggak jabatan tangan, sampai nggak jabatan tangan, sampai nggak mau tatap muka langsung gini, jaga jarak. Itu saking hati-hatinya supaya nggak kena virus. Oke. Sekarang kalau kita takut mati, apa yang dilakukan? Orang takut mati delik tadi ya. Aku dimati delik baik, bermuatan malah. Kan seharusnya orang itu kalau kamu takut nggak naik kelas belajar. Kalau kamu takut mati beramal. Kenapa? Supaya nanti ketika mati dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah itu tidak mudah. Ya. Mati dalam keadaan husnul khotimah berarti matinya itu detik-detik
hati. Na'udzu billahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, maka hikmah, coba dengan adanya virus, okelah kita takut kena virus, apa yang dilakukan? Kita takut mati, apa yang dilakukan? Yang ketiga, kalau kita mati masuk neraka, apa yang kita lakukan? Kan takut ya Allah, nanti kalau aku mati masuk neraka, apa yang dilakukan? Kan gak ada orang yang ya Allah aku takut mati masuk surga, nah, mungkin gitu. Malah ya Allah saya mati masuk surga, itu yang diharapkan. Oke, maka hikmah, ambil saja Bapak Ibu, kita orang beriman. Jangan sampai yang mengatakan virus itu menjadi suatu hal yang berita, yang suatu cerita, suatu apa ya, bahan pembicaraan saja. Tapi ambil hikmahnya dengan virus ini. Apa yang akan aku lakukan? Kalau nanti aku kena virus, aku mati, apa yang kita lakukan? Harusnya begitu. Mohon maaf, dengan pemberitaan mati karena virus sampai mohon maaf tadi ya, mati nggak dibawa ke rumah, langsung bawa ke kuburan, rumah sakit langsung kuburan, dan dengan bisa bayangkan ya. Sampai seperti itunya. Terus hikmah yang kita ambil apa dengan peristiwa yang besar ini? Sampai semua mati mesti COVID, apa yang kita lakukan? Ini enggak membangun apapun, enggak meningkatkan ketakutan kita kepada Allah, enggak membangkitkan ketaatan kita kepada Allah. Sama saja, masjidnya enggak penuh juga. Ya tidak. Begitu hayya 'alas shalah juga enggak penuh, masjidnya sama-sama ada. Maka Bapak Ibu, kalau Allah sudah memberikan musibah yang besar seperti ini, kok masih ada orang yang enggak beriman atau orang-orang yang enggak beriman, ya tunggu musibah yang lebih besar daripada itu adalah peringatan dari Allah. Oke lah, itu kalaulah kita ini mengatakan semua itu adalah ketentuan dari Allah, berarti kita yakin orang yang beriman. Ayo kita jadikan ini peringatan. Jangan hanya bercerita antara virus corona ada dan tidak ada atau tidak ada, jangan sampai situ. Tapi andai kata ada, apa yang kita lakukan? Kalau tidak ada, apa yang kita lakukan? Itu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada satu penafsiran jamaah yang dirahmati Allah, yaitu dari Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Malik. Beliau menyampaikan dalam hadisnya, wa rajulu tusibuhu al-musibah fa ya'lam annaha min indillah fa yarda baisalih. Yaitu seseorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, seseorang yang terkena musibah, lalu orang itu meyakini bahwa musibah itu dari Allah. Nah setelah itu apa? Dia yardo, dia pasrah, dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini termasuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Udah hadapi semua ketentuan Allah itu, dihadapi dengan ketentuan, dihadapi dengan sungguh-sungguh, dihadapi dengan keyakinan yang penuh bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa katakan tadi bedanya orang beriman dan tidak beriman. Jadi orang yang beriman itu ketika ada musibah dia meyakini hada min Allah. Ini semua adalah dari Allah. Seperti ketika kita dikena musibah sakit, maka sakit itu dari Allah. Kalau sudah diyakini seperti itu dan dia ridho pasrah sama Allah, artinya pasrah, dia dihidupkan atau dia dimatikan, serahkan sama Allah. Tapi ikhtiar tetap. Ini tidak merupakan ikhtiar ya. Berikhtiar tetap, tapi kalau andai kata mati, di sini kita sudah pasrah kepada Allah. Kalau kita sudah pasrah ridho dengan apa yang ditentukan Allah, itulah orang yang beriman. Mohon maaf, ada loh ya orang yang ketakutan dengan virus ini sampai stres, ada nggak? Takut dengan virus ini, takut banget. Kenapa? Dan terus takut. Kan punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya dilapori juga, diceritakan ada orang muda, masih muda, seorang guru lagi. Dia kena flu, kemudian sakit, batuk, takut ke dokter, takut periksa, akhirnya ditahan sendiri, akhirnya sampai stres. Setelah stres sampai larinya ke mana? Lupa apa-apa, sampai lupa bapaknya, lupa istrinya, lupa itu. Sampai ketakutan yang luar biasa.
Ya, berarti dia tidak termasuk hadis yang dimaksud. Dia tidak menyadari bahwa itu semua min Allah dan kita harus yardo, harus ikhlas rela. Maka itulah kesadaran yang kita lakukan dan di situ kita bersabar sambil berikhtiar. Dia termasuk orang-orang yang beriman. Ini dia malah stres sampai bahasa orang lain itu amnesia, sampai lupa dia akhirnya dijemur di rumah sakit. Ada yang jemur itu sampai padahal seorang guru, seorang pendidik sampai datang situ kasihan sekali melihat kondisinya. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit berangsur-angsur membaik, sudah tidak lupa lagi. Ya karena sakit takut dia. Mohon maaf, orang itu kan sudah takutnya puncak. Mohon maaf, umpama begini. Jenengan itu ada sepeda motor, jenengan ada di situ dan Anda tahu kalau itu ada motor. Kemudian ada orang yang ngambil motor. Seakan-akan kita mau teriak nggak bisa teriak karena maling itu rasa. Saking apa? Gugup, bercampur dengan bingung, bercampur dengan takut, bercampur dengan macam-macam. Itu saking puncak ketakutan yang sudah berlebihan sehingga mau ngomong aja tidak bisa, mau bicara aja tidak bisa. Maka inilah kita harus membangun imunitas keimanan kita di dalam menghadapi semua musibah yang Allah berikan kepada kita. Sabar dan pasrah kepada Allah. Tanpa ada kesabaran, tanpa ada kita yang menyerahkan semua itu kepada Allah, yang ada adalah kepanikan, kebingungan, kekhawatiran, ya kan? Semua akan menimpa itu dan justru itulah yang akan melepas keimanan kita. Maka kalau kemarin saya sampaikan dengan kondisi sekarang ini banyak orang yang terkikis imannya, banyak orang yang terkikis imannya mulai luntur sedikit demi sedikit. Dia lebih percaya dengan aturan obat daripada aturannya Allah. Seharusnya dua-duanya. Karena wa idza maritu bahwa yasmin, yang yasminnya siapa? Wa huwa yasmin. Duanya ini siapa? Allah. Ya, wa huwa yasmin Allah. Coba jadi kata, ada nggak seorang dokter yang berani menanggung kesembuhan seseorang? Ada nggak seorang dokter berani menanggung kesembuhan seseorang? Ada nggak? Tidak ada. Karena dia hanya perantara. Manusia itu sadar kita ini nggak bisa menanggung, menjamin orang itu sehat, nggak bisa. Nah kalau bisa nggak ada dokter sakit. Beliau ada. Biasanya dapat SMS di grup itu dokter gizi rumah sakit mana gitu ya, KSTT mungkin ya. Itu sedang sakit, dirawat di rumah sakit membutuhkan darah. Ada gizi loh, dokter mana? Dan kepala saya loro. Saya juga gitu waktu saya konsultasi gizi ke Pak Prabowo itu ya, ke dokter gizinya, dia mengatakan baru saja meninggal. Loh, ahli gizi meninggal, ya kan? Jadi inilah tidak ada yang manusia itu tidak ada yang berani menanggung menjamin kehidupan keselamatan manusia kecuali Allah. Tidak ada orang yang berani menanggung. Pak, bawa ke tempat saya mesti sembuh. Saya jamin saya tanggung, nggak berani. Ya Pak tidak. Coba jangan lihat medis yang meninggal karena COVID sedikit apa banyak. Subhanallah, sebenarnya dia lebih tahu itu penyakit, tapi karena dia tidak tahu mana itu takdir dan ketentuan Allah. Ya Pak tidak. Dia yang berkecimpung dengan kesehatan, justru dia yang terkena. Seharusnya dia tidak bisa terkena dong, kebal, karena dia tahu tentang penyakit dan dia bisa menghindari dan mengatasi penyakit itu. Tapi tidak mampu mengatasi penyakit itu, berarti penyakit miliknya siapa? Oh, maka ma'asaba min musibatin bi'idznillah. Semua harus kita pasrahkan. Oke. Saya lanjutkan tadi dari hadis ya. Dari Al-Qamah tadi menyampaikan, yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah. Ridho, ikhlas. Maka ditimpa musibah penyakit ya, yang mungkin parah, pasrah. Dia ikhlas, ini penyakit min Allah. Nah saya pasrah, saya ridho. Maka ada suatu cerita, jadi cerita ini bukan fiktif. Kejadian seseorang ini orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang soleh tertimpa penyakit, musibah yaitu sakit. Sampai bertahun-tahun dia terkena musibah sakit hanya berbaring di pembaringannya. Setiap temannya datang, kawannya datang,
menyembuhkan penyakit saya karena Allah belum mengizinkan saya sembuh. Tapi dia dirawat, dia berusaha berobat tetap. Tapi dia ridho dengan apa yang dia beri, apa yang dia terima itu. Ini kan sulit orang. Jadi justru dia menasehati orang yang menjenguk. Karena saya ikhlas kok saya diberi ujian oleh Allah seperti ini. Karena ini semua adalah ujian dari Allah. Karena setiap orang datang menangis, setiap orang datang menangis, setiap orang datang menangis. Ya jelas ya Pak, kita Bapak Ibu ya, kalau kita menjenguk orang sakit dan dia sakit bertahun-tahun mesti menangis. Ya, waktu kami menjenguk pimpinan saya di pondok itu, saya naik kelas 6, ustadz saya sakit, saya lulus kelas 6 meninggal. Ya, yang terakhir ini juga itu sakit bertahun-tahun. Saya keluar, beliau sakit sampai bertahun-tahun baru kemarin meninggal. Luar biasa. Diuji sekian lama. Coba jangan bayangkan orang stroke, sakit stroke lama sekali tidak bisa apa-apa, hanya bisanya duduk saja. Coba jadikan kopedi bawa 3 tahun lebih itu. Subhanallah. Ya bila sabar, yang merawat dia sabar, yang dia sabar. Sedangkan kalau kiainya saya yang satu dulu hanya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa makan dan tidak bisa buang air besar, semua sudah di tempat tidur itu. Ya. Ngerawat kakak itu 1 tahun. Bayangkan ya, dengan orang yang di musibah 1 tahun seperti itu. 1 tahun. Istrinya sabar, anak-anaknya sabar, merawat seperti itu. Oke, kembali musibah ya. Jadi semua musibah itu adalah dari Allah, maka kalau kita ridho dan pasrah kepadanya, termasuk keimanan yang kuat dalam diri kita. Itu termasuk keimanan. Oke, kemudian diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufra." Yaitu yang pertama, ata'nu fin nasab wan niyahah 'alal bayyit. Ada 2 perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya adalah kufur. Yang pertama mencela keturunan. Mencela keturunan. Ngomong aku dilayani miskin. Bapak itu juga melarang gitu. Mencela keturunan kita, mencela kita ini dilahirkan, diturunkan, hidup di lingkungan, di keadaan yang miskin. Kemudian kita mencela itu semuanya. Itu tidak boleh. Ya ini adalah ketentuan Allah, ini qadarullah. Yang kedua, meratapi orang mati. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang beriman insya Allah, ya, orang yang beriman insya Allah apabila kita ini diambil oleh Allah atau orang yang kita cintai diambil oleh Allah, kita nggak perlu meratapi. Ya tadi ya, mungkin kalau dulu kita pernah bicara tentang aniyah, nah maka di sini nggak boleh meratapi orang yang sudah mati, mungkin memukul-mukul badan dirinya sendiri, merobek-robek pakaiannya, mungkin berteriak-teriak, ya, mungkin dibuat lapar gitu ya, terus teriak-teriak nggak karu-karuan, itu meratap nggak boleh, itu jahiliyah, min aman jahiliyah, karena nggak ada keimanan maka dia melakukan seperti itu. Mungkin kalau ada peristiwa ya yang kejadian besok mau nikah mati kan gitu ya, betapa sedihnya, kemudian meratapi, kan? Kemudian dia